Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Islam melarang keras untuk mengkonsumsi khamr. Khamr itu adalah minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Jadi ini hukumnya sudah jelas ya, haram. Ketika melakukannya maka kita akan mendapatkan azab Allah. Tetapi kalau kita meninggalkannya, justru kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis diriwayatkan, hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu musyrikin khamrun wa kullu musyrikin haramun. Dan artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, pertanyaannya, kenapa khamar dilarang? Yang pertama, meminum khamar adalah perbuatan yang keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Jadi ketika kita meminum khamar, maka hilanglah kesadaran kita. Ketika hilang kesadaran kita, maka akal kita pun menjadi hilang. Maka kita akan menjadi makhluk yang tidak berakal seperti hewan ya. Jadi jangan kita coba-coba ataupun meminum atau memakan khamar tersebut. Adapun yang tidak berakal itu adalah binatang. Kedua, meminum khamar akan menghalang-halangi mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamar akan hilang kesadarannya karena tidak punya akal tadi. Yang ketiga, Islam melarang umatnya untuk merusak diri sendiri dengan meminum khamar dan mengkonsumsi narkoba. Dari sisi medis akan mendapatkan negatif untuk tubuh kita ya. Apalagi narkoba. Narkoba itu sangat bahaya bagi tubuh kita karena narkoba akan menurunkan fungsi tubuh kita dan fungsi otak kita, sehingga sangat membahayakan untuk diri kita ketika kita mengkonsumsi khamar tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang perjudian. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Judi disebut juga dengan maisir atau taruhan. Dalam Al-Quran surat Al-Kafir ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna syaitana lakum aduwwun fathiduhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis syair. Yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka
anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka harus ditanamkan dalam diri kita bahwa ajakan-ajakan khamar, ajakan-ajakan perjudian itu merupakan salah satu bujuk rayu setan yang akan membawa diri kita ke dalam neraka. Maka kita harus mampu menolaknya. Nah, sekarang adalah bahaya dari berjudi. Yang pertama, dari berjudi itu, satu, akan menimbulkan permusuhan antara manusia. Tetapi pemenang dari penjudi, walaupun satu kali menang saja, maka dia akan menggebu-gebu akan melakukan lagi di pertaruhan selanjutnya. Anggapan dia akan mendapatkan lagi, sehingga itu menjadi sebuah hal yang adiktif atau kecanduan. Maka dia tidak akan bisa melepaskan perjudian tersebut. Akibatnya akan jatuh miskin karena dia merasa bahwa dia akan mendapatkan lagi. Kedua, menjauhkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu perhatikan, untuk orang-orang yang berjudi, ketika mendengar azan, maka dia atau mereka akan lupa untuk melakukan ibadah. Contoh kecil, orang yang sedang sambung ayam, yang ketika mendengar azan, maka mereka akan tuli telinganya karena terlalu asik dengan permainan yang sedang mereka lakukan. Yang ketiga, mendekatkan kepada kemiskinan. Banyak orang yang berjudi jadi jatuh miskin dan akhirnya keluar di rumah menjadi sengsara karena habis dipakai untuk berjudi. Yang selanjutnya kita akan membahas pertengkaran dan pembunuhan. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh, tidak boleh oleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai, dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik, seperti dengan musyawarah atau dialog. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan, Ani ibni Bara ibni Azibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalu dunya ahwanu alallahi min qatli mu'minin bighairi haqqin, rawahul Ibnu Majah. Yang artinya, dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia dinilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita akan melihat orang yang membunuh atau bertengkar dari sisi undang-undang ya, di mana di sini undang-undang yang ada adalah pasal 184 KUHP. Karena orang yang bertengkar pasti akan melanggar undang-undang. Yang pertama, di pasal tersebut dikatakan seorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya. Jadi kalau tidak melukai tubuh pun, orang yang bertengkar itu tetap akan mendapatkan hukuman tersebut. Selanjutnya, yang kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan 4 bulan barang siapa melukai tubuh lawannya.
Yang ketiga, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa melukai berat tubuh lawannya. Dan yang paling berat adalah pasal keempat, di mana di sana dikatakan barang siapa yang merampas nyawa lawannya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Maka hukum pidana pun ini sangat berat bagi pelaku pertengkaran dan pembunuhan. Nah, sekarang apa saja ancaman Allah bagi orang yang bertengkar? Dan satu, terhalangnya masuk surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis, maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan satupun, kecuali 2 orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ancamannya adalah neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammadan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban 'azima. Artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ini dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 93. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, selalu jauhi minuman keras, narkoba, dan perjudian serta pertengkaran. Assalamualaikum.